beasiswa ditentukan kepada masyarakat sudah berprestasi tingkat internasional atau nasional serta kontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Di fasilitasnya Anda bisa melihat ini ada biaya pendidikan UKT akan dibayarkan penuh. UKT itu uang kuliah tunggal, itu dibayar per satu semester biasanya. Satu semester itu sekitar 6 bulan. Nah, jadi kemudian selama 6 bulan itu kemudian gratis ya, boleh dibayarkan langsung. Kalau kemudian dapat biaya beasiswa ini. Ini
Ini biaya hidup Bondian selama 1 bulannya itu 1.400.000 sama kayak kuliah tadi. Biaya buku, ini bantuan pengadaan buku selama kuliah. Jadi selama Bondian kuliah tuh kalau dipikirkan lagi kayak buku dan bayar masa biaya bukunya, bukan bukunya sih kalau dipikirkan kan. Biaya bukunya. Jadi Bondian sudah termasuk di sini semua gitu. Nah, di sini ada beasiswa Cendekia Basnas. Itu biasanya beasiswa Cendekia Basnas adalah bantuan pendidikan serta pembinaan pengembangan diri bagi mahasiswa S1 ongoing C01 kampus Mitra Beasiswa Basnas. Fasilitas itu bantuan proyek sosial, itu pelatihan pengembangan diri, bantuan pendidikan formal, pendidikan pendampingan oleh tim Basnas Kalsel. Nah, ini proyek ini kayak misalkan Bondian punya kegiatan gitu. Nah, mereka bisa membantu biayanya. Itu. Jadi di sini dari sekitar kami itu membantu Bondian kayak berkegiatan. Jadi Bondian nggak usah khawatir misalkan di kampus ada kegiatan Bondian, dan sudah dapat ini, udah gratis, nggak ada lagi yang perlu berpikirkan untuk biayanya. Pengembangan diri, dikasih pelatihan, pelatihan apa? Nanti Bondian dibantu misalkan Bondian sedang mengamalkan diri Bondian di dalam bidang komputer atau sejenisnya, ya. Nah, jadi Bondian bisa nih gitu, mencari beasiswa ini. Terus selanjutnya beasiswa Indonesia. Ini bisa disingkat beasiswa BI, itu Bank Indonesia. Beasiswa Bank Indonesia merupakan beasiswa yang ditawarkan langsung oleh Bank Indonesia. Para pelamar beasiswa wajib menempuh pendidikan dengan jenjang sarjana di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Para penerima beasiswa nantinya akan mendapatkan tunjangan studi hingga biaya hidup. Menariknya lagi, para penerima beasiswa juga akan mendapatkan pelatihan secara berkala. Jadi ketika lulus mereka akan dengan mudah meningkatkan kompetensi secara individu. Fasilitas yang diberikan itu bantuan biaya kuliah sebesar 6 juta per 1 semester sampai dengan semester 4 dan atau semester 8. Balik ke PPT tadi. Ketawa. Nah, jadi beasiswa yang akan dijelaskan tadi itu asal Bondian dia. Bondian kalian di informasi itu banyak. Bondian buka aja informasinya itu banyak muncul, jadi Bondian tinggal coba-coba di daftar. Jangan takut untuk gagal. Misalkan tahun ini Bondian nggak bisa, ya cepat coba lagi daftar lagi gitu. Karena ini setiap semester itu ada beasiswanya. Yang awal di sini ada program khusus, ulama pendidikan Fakultas Usuluddin dan ilmu Al-Quran dan Tafsir, studi agama, akidah dan filsafat Islam, ilmu hadis. Di sini masuk nih, ada nih beasiswanya bebas dilakukan selama 4 semester. Jadi selama 4 semester itu Bondian 4 dari pendidikan di atas itu Bondian gratis, tapi selama 8 semester. Ini adalah program khusus yang ada di UI. Bebas biaya pembinaan internship, kegiatan halakoh, keterampilan keulamaan, tahfidz Al-Quran, pembinaan bahasa Arab dan Inggris. Dari 4 yang di atas itu Bondian bisa mendapatkan UKT tanpa bayar. Jadi selama
1 semester, 2 semester sampai 8 semester kemudian dibayar. Tapi kalau berbeda daripada 8 semester ada pembayaran di 1 semester berikutnya. Di sini ini ada persyaratan ini. Bagian memiliki kemampuan baca Al-Quran dengan baik dan benar. Bisa baca Al-Quran kan? Bisa nggak? Al-Quran. Hafalan minimal 1 juz Al-Quran. Hafal juz 30. 30 juga. Memiliki prestasi akademik atau non akademik. Tidak menerima beasiswa lain. Jadi bagian kalau menerima beasiswa lain yang kalian kakak sebutkan di atas, bagian di sini. Jadi ini adalah persyaratan-persyaratannya. Jadi bagian perlu memiliki kemampuan baca Al-Quran dan dengan baik dan benar. Nah itu bagian di sini sekarang kelas 11 ya. Hari kelas 11 sampai kelas 10 mungkin persiapkan di depannya bagian. Masih ada yang kelas 10 mungkin 2 tahun lagi. Kalau kelas 11 tahun lagi lah lulus ya. Jadi bisa tuh mempersiapkan diri tuh. Kalau misalkan mau mengejar beasiswa ini, kalau mau meneruskan gitu, hafalannya mau meneruskan, ya masuk ke agama aja, nanti bisa persiapkan diri. Terus yang kedua ada program khusus perbandingan madhab. Di sini ada prodi pilihannya tuh Fakultas Syariah, prodi perbandingan madhab. Di sana juga ada tuh, sama nih. Saya UKT selama semester, fasilitas asrama tahfiz Quran, mendapatkan pelatihan kitab fikih dan usul fikih, pelatihan komputer, bahasa asing, dan pendidikan dakwah, dan kemampuan tahsin serta hafalan Al-Quran. Nah, persyaratannya sama, memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bersedia mengikuti kegiatan PKPM secara ekstensif, bersedia menyatakan hafalan Al-Quran 4 juz sebagai syarat kelulusan. Hampir sama persyaratannya nomor 1, tinggal yang beda itu nomor 2 dan 3. Terus yang terakhir itu ada program khusus dai. Sudah dakwah nih, sudah terawat nih. Tuh, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, prodi pembimbingan dan penyuluhan Islam. Yang sudah berdakwah, yang sudah ini mau melanjutkan bisa nih di sini. UKT gratis selama semester. Jadi bukan nggak usah mikir lagi UKT-nya selama semester tuh gratis asrama. Tapi kita nanti kita kos asrama ada. Terus bimbingan pembelajaran menjadi dai dan pembelajaran kitab kuning. Yang suka tuh, yang suka dai itu sudah lama baca kitab, bisa diteruskan di sini. Pembelajaran bahasa asing gratis juga, bahasa buku perpustakaan dan gaya hidup. Tuh sudah masuk semua tuh. Persyaratannya hampir sama. Yang nomor 1 memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, tidak menerima beasiswa lain, memiliki prestasi akademik atau non akademik, bersedia mengikuti kegiatan insentif PKD. Jadi buat kalian kalau meneruskan di sini 3 ini program khusus, ini lebih terus ke keselamatan. Jadi persyaratannya bagian bisa lihat sendiri di sini. Kalau kalian mau dapatkannya ikuti aja persyaratan ini. Ini adanya di UIN Antasari, Banjarmasin, Banjarbaru. Ini ada nih program khususnya. Mungkin saya baca dari kakak. Selanjutnya ada program asrama yang akan dilanjutkan oleh kakak Rida. Belakang, silakan Kak Rida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo izin memperkenalkan diri dulu. Tadi mungkin sudah diperkenalkan lah oleh MC kita yang sangat tampan. Mulai tadi jadi prasasti di depan gitu. Perkenalkan nama Allah Muhammad Rijab Haribi.
biasanya kawan-kawan yang agak formal memanggilnya Rija, tapi kalau yang akrab itu teman-teman memanggil ulun itu IPO. Nah, ya, di sini seluruhnya orang Hentakan semuanya. Iya. Ada yang dari luar kecamatan kan? Ada. Dari mana? Kita ada yang serumpun kan? Ya. Oke. Sekarang teman-teman semuanya ada nggak yang mungkin orang tuanya itu belahan dari kecamatan Labuan Amas Selatan atau daerah pantai bawah? Ada. Ada. Berarti memang asli orang sini semua. Ada. Ada. Ada apa ada? Ada apa ada? Rabio itu para pemuda ya, kalau bahasa kedua itu apa? Biasanya Abu Nawasnya Kalimantan Selatan ya Pak. Nah, kasih dia pakai radio ya. Oke, di sini kelas berapa? Kelas 10 ada? Ada. 11 sampai 10 berapa? 21. Oke. Mulai. Mungkin saya akan mencoba bertanya tentang kalian sebagai orang-orang yang sekolah di pendidikan, yang bersekolah di madrasah aliyah ya, Nur Hidayah Hentakan. Cita-cita kalian itu apa? Ada yang mau angkat tangan? Cita-cita kalian apa? Cita-cita yang ingin kamu capai yang akan datang apa? Oke, jadi presiden. Memang cita-cita itu memang harus dibilangin, tetapi mencapainya juga harus dengan usaha yang dibilangin juga. Oke, ya. Habis lulus di sini, apa yang harus dilakukan? Jadi MC. Pikir, saya sudah pikir dulu. Piu. Ada? Ini. Ini dibuka. Oke. Cita-cita kalian ingin jadi apa? CEO. Oke. Kamu suka nonton Legend ya? Oke. Di sini kalian kan orang-orang Hentakan asli orang Benua, terus asli orang Barabai. Kita tahu sekarang ini kabupaten kita sekarang itu Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kalimantan Selatan itu sebagai kabupaten termiskin di Kalimantan Selatan. Untuk memajukan daerah yang buat pikirkan itu apa yang perlu dilakukan untuk memajukan daerah? Membuka tambang. Membuka tambang. Oke, boleh ada lagi. Lahan sawit. Ada lagi? Lahan sawit. Membuka tambang. Apa lagi? Prabowo aja. Buka Prabowo. Apa tadi? Oke, membuka sawit dan membuka tambang. Kemudian ingat kejadian banjir tahun 2021. Panasnya loh. Terulang kembali. Oke. Memang tambang itu bisa memajukan ekonomi dan secara signifikan, langsung meningkat tuh. Tapi dampaknya kepada lingkungan, khususnya kita yang rumahnya di pinggiran sungai di daerah Barabai itu apa yang terjadi?
Terus sawah-sawah, sini ada nggak yang orang tuanya itu berumah atau bertani di dalam rumah? Ada. Nah, ketika banjir itu terjadi kan, maka tanaman itu juga ikut tenggelam. Akhirnya apa? Gagal pak? Gagal usaha. Tidak ada penghasilan. Artinya perlu nggak sih tambang dan saja itu dibuka di daerah ini? Tapi selain itu juga bisa, yaitu dengan yang namanya adalah pendidikan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kali ini dapat hadiah. Jawab. Itu lancar ibu. Ini seribu deh. Sekarang ada yang mau menyampaikan apa yang kalian inginkan jika kalian itu bisa berkuliah secara gratis? Tadi saya sampaikan tuh beasiswa kampus tadi itu. Berpikir lah. Ada yang mau menyampaikan? Atau tidak aja tadi? Nggak usah sampai ke sana. Habis lulus dari sini, siapa yang mau kuliah dan siapa yang tidak, dan berikan alasannya aja. Ada yang mau jawab? Kita yang di belakang juga. Nih banyak yang. Oke, mau jawab? Yang nggak ada. Mau jawab? Ayo ya. Iya, mau jawab? Ya. Aku bingung. Menjawabnya pertanyaan kedua tadi. Tapi aku mencerahkan. Ada yang menyambung soal kurang beda. Kurang beda. Tepuk tangan untuk temannya semuanya. Mama, walaupun bakabut juga dan sebagainya, ada buat dibuat itu cuma sebagai ibu rumah tangga. Karena di kakak keluarga itu. Terus akhirnya keluarlah uang per semester itu yaitu adalah 800.000 per semester. Nah, itu untuk kalaupun misalkan tidak dapat beasiswa. Selanjutnya beasiswa tadi kan sudah dijelaskan tuh. Biasanya untuk kita orang-orang yang anggapannya itu orang yang kurang mampu, itu ada yang namanya KIP kuliah. Nah, persyaratan itu gampang. Biasanya kita harus pintar. Tapi dua itu biasanya dia pintar mengaji. Yang pertama tuh ada hafalan ya minimal setengah juz amal. Makanya kalau nyampe rupiah itu habis Al-Qurannya lah. Nah, itu. Terus nantinya itu minta surat ke bakal keterangan bahwa minta surat keterangan tidak mampu. Kuliah ini itu kalau nggak salah lah itu 6 juta per semester. 6 juta per dan biasanya per angkatan, misalnya bulan perangkatan itu kalian dalam satu angkatan misalnya di tahun depan 2027. Nah itu angkatan 2027 itu biasanya yang mendapatkan KIP kuliah itu sekitar 200 sampai 300. Belum lagi beasiswa yang lain yang dijelaskan tadi itu. Itu dulu tuh. Akhirnya sudah walaupun misalkan masalah kos dan lain-lain gitu kan sudah terjamin di 6 juta. Gitu. Selama ada maxlot. Itu beda kalau maxlot kan depo katanya kan itu kan ya kan
habis gitu. Dan tambahnya lagi di Banjarmasin itu ada asrama kabupaten yang dimana biasanya anak-anak kuliahan itu mengkos. Kos di Banjarmasin rata-rata itu 500.000 per bulan. Sedangkan di asrama yang sudah disediakan oleh kabupaten ada 4 di Banjarmasin. Di Bina Berata itu 2, sama Putra Putri, dan di Kaya Tangin. Itu biasanya untuk LM, Uniska, dan Poliban kalau nggak salah. Nah, di sana itu sudah dijamin wifi, listrik, air, bahkan sudah ada yang namanya komputer dan printer. Apalagi kemudian kalau laptop orang pada itu kuliah ke Banjarmasin ada berapa lagi? Karena sudah ada printer dan komputer. Dan untuk biaya per bulannya itu cuma 30.000. 6 juta itu sudah dapat duit gitu. Dijamin sudah waktu kalau kuliah jalan aman sudah tuh. Siapa tadi nama pian? Demi. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan untuk para perempuannya. Setelah lulus, di antara 2 pilihan antara menikah dengan melanjutkan pendidikan, apa yang menjadi pilihan kalian? Ada yang mau jawab? Seru gue sini. Ada yang mau jawab? Mau jawab? Oke, jawab pendidikan apa? Karena disuruh. Karena disuruh. Oke, karena disuruh. Karena penting, karena disuruh. Karena takutan bisa diambil bapak. Karena pendidikan itu Penting. karena biar pelajari anak kan. Biar pelajari anak. Karena orang tua tuh guru pertama biar anak. Oke. Jadi memang kalau dari segi riset bahwa kepintaran dan IQ anak itu ditentukan oleh ibunya. Ibunya. Ibunya itu ya. Tapi masalah kepintaran dan otak itu turun dari ibu. Jujur, artinya pendidikan dulu yang lebih tinggi. Nantinya gini. Biasanya perempuan itu lebih memilih untuk ketergantungan kepada suami daripada teman. Sedangkan emangnya apa sih bedanya laki-laki dan perempuan selain dari segi fisiknya? Hak kewajibannya sama apa beda? Yang paling kan secara modernnya itu perempuan itu menyusui melahirkan. Laki-laki apa bedanya? Secara biologi itu kan biasanya apa? Itu menanam tumbuhan. Nah itu secara biologinya tuh. Nah, ketika perempuan itu mandiri dan memiliki pendidikan yang tinggi juga, maka ketika dia memiliki anak serta bersuami, maka itu jarang terjadi yang namanya perceraian dan anak-anak yang karena perempuan itu biasanya dikatakan tuh kalau bukan rakyat tertentu itu perempuan itu adalah fondasinya sebuah negara atau peradaban karena mereka lah yang mendidik calon-calon penerus di Indonesia. Artinya yang lo tanyakan tadi yang masalah untuk majunya suatu daerah kita itu ada di tangan perempuan. Makanya saran lo lah kalau setelah lulus, kalaupun misalkan tidak bisa berkuliah, yang tidak berkeinginan kuliah, alangkah lebih baiknya sebelum berkeluarga, entah itu dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk
entah itu keislamannya, entah itu keterampilan kalian, pelatihan kan banyak juga tuh pelatihan itu masak, menjahit dan lain-lain. Karena juga biasanya ketika kalian berkeluarga itu nantinya masalah terbesarnya itu adalah ekonomi. Oke. Ada yang ingin bertanya dulu seputar tadi? Bertanya juga dapat nih. Nah itu masalah asrama. Berat. Oke, berarti mau bertanya dulu. Selanjutnya itu adalah kampus itu adalah tempat kelanjutan daripada kalian setelah melaksanakan jenjang wajib dari SD, SMP sampai SMA. Pertanyaannya adalah ketika kalian di kampus di Banjarmasin, di kota, ketika kalian terpisah nih dari orang tua, apa yang akan kalian lakukan? Ada yang mau jawab? Apakah kalian akan lihat? Apakah kalian akan berjuang karena terpisah? Atau yang kayak apa? Ada yang jawab? Kayak dari ini yang buat satu deh. Nah, biasanya anak-anak yang telah lepas dari orang tuanya atau yang setelah pesantren lepas bebas ke Banjarmasin, ada yang mengawasi. Itu hati-hati terefek daripada pergaulan bebas. Karena di Banjarmasin itu nantinya kalian akan menemui yang namanya diskotik-diskotik, kafe-kafe, hiburan-hiburan malam, hal-hal yang seperti itu. Ketika kalian merantau ke Banjarmasin itu kalian harus ingat tujuan dan orang tua kalian yang kalian tinggalkan di kampung halaman. Jangan sampai lupa itu dan malah lupa di. Oke, mungkin kita lanjutlah masalah asrama tadi. Asrama tadi itu ada 4 di Banjarmasin. Salah satunya ulun yang bertempat di asrama Murakata Bina Brata di apa namanya? Bayangkan tahu? Yang jalannya itu Tumpang 2, ada kan? Nggak tahu. Nah di daerah sana nanti kalau kalian atau teman-teman kalian yang mau berkuliah dan mau tinggal di asrama, silakan hubungi nomor mungkin. Karena salah satu pengelolanya di sana. Nah, untuk yang putrinya juga di daerah sana, cuma beda 3 alat rumah. Nah, adapun nantinya syarat-syarat masuk asrama itu, intinya yang pertama dia orang ber-KTP dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yang kedua, yaitu adalah dia memiliki kartu tanda mahasiswa KTM. Nah, simpel kayak yang penting ada kakak, data dari asli orang Berabai. Adapun aturan-aturan asrama, tuh ada yang kayak bukan pikirkan yang kayak pesantren. Ada di asrama itu kalian tinggal berkegiatannya itu paling pakai kawanan asrama sama-sama orang Berabai. Mungkin itu malah kalau ya masalah asrama sedikit itu aja gitu. Intinya niat Tuhan biar setelah ini untuk memajukan kabupaten kita bersama gitu. Memajukan kampung halaman kita. Jangan mengambil jalan pintas tadi seperti sawit dan karena itu mungkin itu bisa langsung memajukan daerah. Akan tetapi
Ketika gunung kita di atas nih meratus, yang katanya memiliki batu bara, emas dan lain yang sangat banyak. Ketika ditambang, gunung itu dikeruk, maka apa yang terjadi? Banjir, dan bahkan beberapa itu kebutuhan air itu bisa tenggelam karena laut kita ini itu berseberangan dengan laut. Namanya satu umat, tapi kiamatnya salah kuasa. Mungkin satu umat, tapi sengsaranya sama besar. Berarti biasanya tuh kayak ini, banyak duit tapi banyak ikan. Apa gunanya dulu? Apa gunanya duit? Orang kaya ingat guys. Oh menukar ayam kendaki, misalnya kalau menukar nasi padang, mau menukar ikan. Tapi kata kamu makan, ya bebas misalnya, asam murah. Bangunannya banyak duit. Nah, kan kayak Oke, mungkin itu dari ulun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Oke, mungkin ini teman-teman semuanya, tidak ada lautan tanpa adanya sebuah gelombang. Tidak ada gunung tanpa adanya sebuah tanah. Dan tidak ada juga sebuah hidup dan tujuan untuk mencapai apabila tidak ada sebuah kehidupan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik, itulah penyampaian dari kakak-kakaknya yang sangat luar biasa. Selanjutnya itu kita masuki sesi tanya jawab. Bagi adik-adik atau bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Tentang kampus UI, beasiswanya serta asrama-asramanya. Ini ambil. Ini kemana? Ya mau dah. Apa ada ya? Baik, karena tidak ada yang bertanya, selanjutnya izinkan kami membagi brosur. Ya, bagi yang sudah dapat brosur silahkan dibaca-baca dan dilihat. Brosurnya dibaca, makanannya yang dimakan silakan dimakan sambil menunggu pemateri selanjutnya datang.
Ada. Aku tidak mau. Kita sambil menunggu pengantin datang, kita akan mengadakan sedikit stretching lah dari Kakak Wawa. Tepuk tangan untuk Kakak Wawa dulu. Kakak Wawa dipersilakan ke depan. Sembunyi cok. Mana mantap. Jadi ini kakak minta semuanya berdiri, lepaskan tas. Lepaskan tas. Doang. Jangan di atas kursi. Jadi kalau kakak bilang botak, kalian tuh pegang kepala, dua-dua tangannya. Kalau kakak bilang batuk, kalian tutup mulut. Kalau kakak bilang batik, kakak buatmu pegang bahu. Coba dicobain dulu. Siapa yang ada bola kakak tarik ke depan. Jadi udah kakak uji. Contoh itu kak. Kak uji tambahin kak. Botak. Batuk, batik, botak. Jadi kakak-kakak juga kalau misalnya ada berdiri dan ada bola, kakak suruh ngomongkan nih. Jadi kita coba ya, 1, 2, 3. Batik, batuk, botak, batuk, batik, botak, batuk. Jadi misalnya ada yang salah nih, bakalan membuka dan jawab pertanyaan Kauji. Kita ulang lagi ya, kali ini lebih cepat. Batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk. Iya siapa? Ulang ya. Minta kakak-kakaknya diperhatikan adik-adiknya dari belakang. Batuk, batik, botak. Nah ini. Jadi hanya diberikan hukuman pertanyaan dari Dapatnya. Pertanyaannya tentang asrama kita tahu semuanya boleh. Pak, yang intinya pertanyaan itu dari pemateri 3 pemateri tadi. Oke, ada berapa asrama di media masih asrama?
Kenapa? Ya. Tahu dia teh. Di bibir pasir lah. Di bibir pasir. Aku kok Tadi udah betul, betul. Berapa? Oke, benar. boleh. Jadi dia dibuka sama Kak Uji. Kita ganti ice breaking-nya dengan lagu-lagu lagi Ki. Dibuka sama Kak Uji. Jadi perhatikan dulu lah. Kicau mania ya? Gimana? Kicau. Jadi ini kecepatan juga kalau salah kita panggil untuk menjawab pertanyaan Buna. Yang mana Buna tadi? Itu kacamata aja sih. Mulainya, maka contoh dulu lah, Kak Uji. Dibuka tutup, dibuka tutup. Ya, coba. Ayo buka tutup, dibuka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, dibuka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, mari tersenyum. Tertawa, haha. Jadi itu kakak makin laju kayak gitu. Tapi nadinya bareng-bareng. Satu, apa tadi ya? Satu, dua, tiga. Dibuka tutup, bertepuk tangan. Dibuka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, mari tersenyum. Digulung-gulung, mari tertawa. Kita lanjut lah. Dibuka tutup, bertepuk tangan. Dibuka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, mari tersenyum. Digulung-gulung, mari tertawa. Dibuka tutup, bertepuk tangan. Jadi kakak dapat yang salah. Tapi dia lagi. Buna. Mana Buna? Ambil satu bisa koni siapa? Ada dia. Bil ada mau Bil. Ya, tadi kan sudah materi terkait UIN. Jadi pertanyaannya, ada berapa fakultas di UIN Antasari Banjarmasin? Ada yang punya permen lah. 5 saja. Oh, ya boleh lihat, ya boleh lihat. Ya, berapa?
Yang dari tadi fakultas apa udah? Kalau mau jadi guru, Fakultas yang bisa jadi guru, itu bisa jadi penyiar, nah, bisa jadi akuntan, konten kreator, satu lagi ada kayak yang bisa jadi guru deh yang paling udah misalnya guru tuh Agung. tas. guru bahasa Arabnya Pak. Guru bahasa Arabnya apa? Nah, berarti tadi kadang mendengarkan dengan Baik. baik. Nah, jadi kalau di fakultas yang guru bisa jadi guru itu ada di fakultas tarbiyah dan keguruan. Kalau yang mau jadi penyiar, kalau mau jadi announcer, itu di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Kalau yang mau jadi akuntan dan lain sebagainya itu bisa di fakultas ekonomi dan bisnis. Jelas. Nah, kalau ada ingat ketemu lagi. Ya Pak kalau Pak mau lagi kan ya? Baru datang ke sini. Ya karena pemateri belum datang, sekarang adik-adik perkenalkan perhatikan. Duduk sebentar, dia menunggu pemateri. Login. Membawa ini kenapa materinya datang? Namanya belum join, harus saya dulu. Nah,